Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, assalamualaikum semuanya. Salam dari saya, penjaga Venus, penjaga garasi Venus. Salam dari garasi Venus di Lumajang, Jawa Timur. Maklum, belum ngopi jadi ngomongnya belepotan dan masih ngantuk. Nggak ngantuk lah ya, udah siang kalau di sini saya bikin videonya. Hari ini atau kali ini saya akan sharing video ya, cara atau teknik seduh kopi manual brewing dengan metode V60. Apa saja peralatan yang dibutuhkan? Tentu saya butuh V60 dripper. Ini ada apa ini? Semek atau penampung kopinya nanti. Terus ada gelas untuk ngopinya. Ada timbangan digital. Ada grinder manual. Ada teko yang ada termometernya beserta kompornya untuk masak air. Nah, oke. Kita giling dulu kopinya. Saya enaknya pakai Arabica sebenarnya kalau mau bikin atau seduh kopi pakai V60, tapi saya pakai Robusta single origin lereng Semeru di Desa Guci Alit, Lumajang, Jawa Timur. Ya, saya selalu pakai itu ya, sekalian sedikit mempopulerkan, walaupun masih pasti kalah jauh dari kopi yang dari Dampit atau Malang Selatan. Walaupun pada kenyataannya ya kopi-kopi yang dinamakan Robusta Dampit itu nggak selalu dari sana. Banyak juga yang disuplai dari Lumajang, dari Guci Alit, Senduro, dan beberapa wilayah di lereng timur Gunung Semeru. Kalau Dampit kan lereng selatan lebih ke barat gitu. Nah, kalau Lumajang itu lereng timurnya Semeru. Nah, ini seperti biasa juga robustanya saya roasting pada level dark. Kemudian ini kalau untuk bikin V60 atau manual brewing pakai V60, saya giling pada green size atau ukuran gilingan medium. Jadi nggak terlalu halus dan nggak terlalu kasar. Kalau saya pakai ini manual grinder ini, mentokkan ke paling halus, kemudian dibalik, putar balik sebanyak 4 atau 5 klik. Itu patokan saya. Mungkin pakai grinder lain mungkin perlakuannya berbeda, jadi harus mengetahui satu klik itu masing-masing klik itu perbedaan ukuran gilingannya seberapa. Itu harus dicoba dulu ya, walaupun mungkin di buku manual di buku manualnya mungkin ada, kalau misalkan beli baru yang komplit dengan buku manual. Tapi sepertinya buku manual itu jarang dipakai atau jarang dibaca ya, jadi langsung praktek gitu aja. Oh iya, ini tadi juga lupa satu bahan ya, satu alat atau bahan itu nih, paper filter ya. Paper filter ini kan banyak dijual juga di toko
toko-toko perkopian gitu, atau online shop yang menjual kopi biasanya jual juga paper filter, karena untuk jenis seduh V60 dan turunannya itu ya butuh paper filter ini. Nah, mereknya juga bermacam-macam. Kalau ini mereknya apa ini? Mereknya apa? Daiso. Ini made in Jepang, in Jepang. Nah, nanti saya pakai airnya itu sebanyak kopinya, biji kopinya tadi sebanyak 15 gram. Nanti saya akan bikin rasio 1 banding berapa? 1 banding 15. Jadi jumlah airnya nanti sekitar 225-an gitu, 225 gram. Jadi rasionya 1 banding 15. Nah, ini airnya nanti saya pakai 93 sampai 95 derajat. Makanya saya pakai teko atau ketel yang ada termometernya. Karena ternyata suhu itu penting banget ya untuk seduh kopi. Masing-masing jenis kopi juga nanti akan berbeda kebutuhan suhunya, ya, suhu optimalnya ya. Nah, ini bentuk paper filternya seperti ini. Kayaknya nanti akan saya lipat mengerucut begini biar pas di drippernya. Nah, ini kan sebenarnya bukan yang untuk V60. Kalau V60 kan bagian bawahnya ini kerucut, kalau yang ini bagian bawahnya nggak kerucut. Jadi untuk alat lain apa ya? Apalah, lupa ya saya namanya. Ada satu lagi dripper. Kalita, ya, sekitar itulah. Nanti tolong dikomenin ya apa nama dripper selain V60, selain Vietnam drip ya. Kalau Vietnam drip kan nggak perlu paper filter. Yang pakai paper filter ada lagi selain V60. So, kok jadi ngeblank ini. Oke, kita lanjut. Ini bubuk kopinya sudah ready, sudah siap. Aromanya itu yang saya suka, ada aroma kayak apa ya, kayak coklat kayak gitulah. Kita singkirkan dulu. Kemudian airnya sudah 92 derajat, tinggal sedikit lagi. Kita tunggu mungkin sekitar 15 sampai 20 detik biar naik dulu. Oke, apalagi yang perlu disiapkan? Udah itu aja. Nah, nanti saya akan beberapa kali tuangan ya, beberapa kali pouring. Jadi yang pertama untuk blooming, terus yang ada 3 kali tuangan selanjutnya. Nah, ini sebelum ditaruh bubuk kopinya, sebaiknya ini dibasahi dulu. Basahi, airnya dibuang. Tujuannya apa? Biar menghilangkan aroma dari paper filter ini. Namanya kan produk dari pabrik yang mungkin masih meninggalkan aromanya atau apa itu yang kita netralisir sedikit air panas. Oke. Kita tera dulu sampai 0. Kita tuangkan pertama sebanyak 30
30 gram. Ini untuk proses blooming ya, selama 20 sampai 30 detik. Ya, ini proses yang cukup penting juga karena menurut ceritanya ini adalah proses pelepasan karbon dari kopi, biar aman dari gangguan sakit perut. Oke, udah 30 detik. Kita lanjutkan tuangan kedua sebanyak 80 gram. Kalau tadi 30 berarti 110. Kita tunggu selama 10 detik. Oke, pas 10 detik. Tuangan ketiga sebanyak 80 gram juga, jadi 190. Kita tunggu 10 detik lagi. Oke, terakhir tuangan terakhir ini sebanyak 35, jadi 225. Perfect. Nggak usah di timer sampai airnya menjelang habis, jangan sampai bener-bener sampai habis, karena masing-masing step, masing-masing perlakuan itu ada tujuannya ya. Saya kurang paham yang kenapa nggak harus dihentikan sebelum airnya benar-benar habis, itu tujuannya untuk apa, saya kurang paham. Yang jelas pasti ada maksudnya. Saya baru tahap mengikuti apa instruksi dari pengajar, belum sampai ke cari tahu kenapa harus seperti itu. Nanti lain kali akan saya cari tahu kenapa demikian gitu. Oke, tinggal dikit, masih netes, tapi jangan sampai tetesan terakhir. Oke, kita relakan saja. Aromanya menggoda sekali. Wow, kita tuangkan, coba sedikit. Warnanya nggak hitam, cuma memang relatif gelap ya. Nah, kalau pakai yang level roastingannya lebih apa ya, light, jadi mungkin medium atau yang lebih light lagi, yaitu warnanya akan lebih cerah. Atau kalau mungkin pakai yang Arabica biasanya, ini saya biasanya lebih cerah lagi aromanya. Mantap. Bagi penikmat kopi yang punya masalah dengan lambung, dengan pencernaan, ini cocok. Karena apa? Tidak terlalu keras, sangat jauh dibandingkan dengan espresso. Jangankan espresso, dengan kopi tubruk aja masih jauh. Jadi ini clean banget, nggak ada bubuk yang ikut terminum, terus lemak atau minyaknya juga sudah tersaring, jadi clean banget, cocok bagi pengopi pemula atau pengopi yang punya masalah dengan pencernaan atau lambungnya. Kalau yang dari kopi ini, kopi Robusta Gusi Alit ini, muncul rasa-rasa bukan buah, atau mungkin kalau buah ini buah apa, buah coklat atau buah kacang-kacangan gitu. Jadi bukan ke buah-buah fresh fruit gitu. Nah, beda lagi kalau pakai yang Arabica atau Liberica atau Excelsa, itu fruity-nya banget yang dominan, yang muncul fruity. Nah, ini selain coklat atau kacang-kacangan juga muncul sedikit sweetness sedikit, karena memang
level roastingannya saya bikin dark, jadi sweetness-nya akan luruh gitu. Kalau pun mau yang level dark tapi muncul sweetness, bisa dengan membuat atau menggiling yang lebih lembut, itu biasanya akan muncul lebih. Dengan kopi yang sama, perbedaan level perbedaan ukuran green size-nya, atau yang satu bubuk halus, yang satu bubuk medium, yang satu bubuk kasar, sweetness-nya pasti akan beda. Yang lebih halus akan lebih muncul gitu. Pengalaman sih seperti itu. Tolong koreksi kalau memang ternyata harusnya teorinya nggak seperti itu, tapi pengalaman saya mengatakan seperti itu. Ya, kita sharing ya. Berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan mungkin juga berbagi ilmu. Menurut saya seperti ini, mungkin menurut teman-teman berbeda. Ayo kita diskusi, kita komen yang membangun gitu, bukan saling mengolok-olok, bukan saling menghujat. Kalau memang salah ya dikoreksi dengan baik, kalau memang benar ya kita saling apresiasi gitu. Minimal diam, cukup dengan komen-komen yang apa ya, nggak menimbulkan sakit hati, itu sudah bagi pembuat video sudah senang banget. Ya namanya pengalaman, ini kan pengalaman saya pribadi itu kira-kira. Malah jadi pidato. Saya akan lanjut menikmati kopinya. Terima kasih sudah menyimak videonya. Saya sangat apresiasi bagi yang mau mengomentari gitu, positif negatif silakan, nggak apa-apa. Bagi saya itu nggak masalah. Nah, yang penting masih dalam batas kewajaran ya, kalau misalkan komentar negatif ya. Sampai ketemu di sharing-sharing saya berikutnya. Mungkin selanjutnya akan saya sharing teknik seduh yang serupa menggunakan V60 Tripper, cuma mungkin beda bentuknya, bentuk V60 Trippernya. Ada yang pakai keramik, ada yang mungkin ukurannya lebih kecil kayak gitu. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan salam dari kami para penduduk Venus. Salam dari saya, penjaga garasi Venus di Lumajang, Jawa Timur. Wassalamualaikum.